Shalom jemaat yang terkasih, puji Tuhan kalau di minggu pagi ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah. Kita percaya semua hanya karena kasih dan karunia Tuhan, amin. Dan kita percaya bahwa waktu kita menanti-nantikan Tuhan, maka kita akan merasakan lawatan yang luar biasa. Terlebih lagi di masa Pentakosta ketiga ini, waktu Roh Kudus dicurahkan besar-besaran atas setiap kita, mari sama-sama kita masuk ke hadirat Tuhan dan kita menikmati kuasa kasih-Nya. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengetahui lebih lagi tentang apa itu Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga yang pertama adalah Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kami rindu mengajak saudara-saudara sekalian untuk boleh mensupport YouTube channel kami dengan cara mengklik tombol yang di bawah ini untuk like, subscribe, dan juga komen. Dengan mengklik tombol tersebut, Bapak Ibu Saudara akan mendapatkan notifikasi apabila kami mengupload konten terbaru. Mari saudara yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapak buat pagi hari ini, kalau Tuhan masih izinkan kami untuk kami boleh kembali bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu yang terus tidak pernah berkesudahan atas setiap kami. Bapa, saat ini kami ingin memulai ibadah kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang berdaulat atas ibadah kami, Roh Kudus terus dicurahkan atas ibadah kami, sehingga kami boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, hingga dengan akhir ibadah. Kami mau serahkan ibadah kami semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hujan baginya karena dia raja.
besar kasih setiamu atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Darahmu
Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa untuk pagi hari yang begitu luar biasa ini, di mana kami masih boleh bangun dengan nafas kehidupan yang daripadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu, bahkan ketika kami tidur kami boleh menikmati kasih-Mu. Kami boleh merasakan kedamaian yang Kau berikan di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat kami tidur pun kami percaya kami diberkati oleh Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk seluruh anugerah yang boleh kami nikmati di dalam kehidupan kami sampai pada detik ini, sampai pada di hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk perlindungan Tuhan yang sempurna, untuk keluarga yang Tuhan beri, untuk orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tidak henti-hentinya kami mau mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus, sebab Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada hari ini Tuhan, pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk ibadah di hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tempat ini. Kami percaya Engkau sedang hadir memenuhi hati kami Tuhan Yesus pada saat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, kiranya Tuhan untuk setiap firman yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu Tuhan Yesus, biarlah itu boleh menjadi rema di dalam hati kami, boleh tertanam di dalam hati kami, dan boleh bertumbuh di dalam hati kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi murid-murid yang siap di akhir zaman ini. Kami boleh menjadi murid-murid yang taat. Kami boleh menjadi murid-murid yang takut akan Engkau Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Berikanlah kami telinga seorang murid Tuhan Yesus, sehingga kami boleh duduk tenang di dalam hadirat-Mu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk seluruh para pelayan-pelayan-Mu yang telah melayani hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan talenta yang daripada-Mu boleh terus Engkau tambah-tambahkan atas mereka, dan biarlah kehidupan mereka boleh terus memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo, dan juga keempat wakilnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya sedang ada kebangunan rohani di era Pentakosta yang ketiga ini sedang terjadi Tuhan Yesus. Biarlah Engkau mau terus membawa GBI Gatsu Tuhan Yesus terus sesuai dengan rencana-Mu Tuhan di dalam panggilan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Rayon 1A, untuk Bapak Pendeta James Silo Pranoto selaku gembala Rayon kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Rayon 1A boleh terus unity di dalam menjangkau jiwa-jiwa bagi Engkau Tuhan Yesus. Perlengkapi Rayon 1A Tuhan. Terus Tuhan tambahkan kasih karunia-Mu atas Rayon 1A, dan biarlah Rayon 1A boleh semakin lagi dipenuhi dengan kasih-Mu Tuhan Yesus, sehingga melalui gereja-gereja di Rayon 1A boleh ada penuaian jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini juga, kami bersatu hati, kami sepakat mau berdoa untuk gereja yang kami kasihi, GBI House of Transfiguration Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau Engkau telah menetapkan Bapak dan Ibu Gembala Tuhan Yesus di GBI HOT Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Roditus Mangun Saputro dan juga Ibu Rosyanti Tuhan Yesus, beserta dengan wakilnya Tuhan, Kak Anton dan juga Kak Vero Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Bapak untuk para pemimpin gereja ini. Biarlah Tuhan terus Engkau berikan kesehatan yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Jaga lindungilah mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami berdoa, biarlah kekuatan yang baru boleh terus mereka miliki. Pengharapan, penghiburan, sukacita, damai, sejahtera boleh terus ada di dalam hati mereka, di dalam kehidupan mereka Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa pengurapan-Mu itu turun dari kepala ke janggut dan juga ke jubah Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah perlindungan Tuhan Mazmur 91 boleh sempurna atas Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan Yesus, dan juga Bapak Ibu Gembala, Wakil Gembala kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh pengerja Tuhan. Kami percaya berkat yang sama, perlindungan yang sama, urapan yang sama Tuhan Yesus sedang Kau berikan juga atas kami, seluruh para pengerja-pengerja-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami boleh terus unity, bergandengan tangan bersama-sama Tuhan Yesus di dalam doa, pujian, penyembahan untuk melayani jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk seluruh jemaat-jemaat yang ada ya Bapa, yang sedang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan kasih-Mu sedang turun melimpah atas mereka Tuhan Yesus. Biarlah setiap jemaat-Mu Tuhan, biarlah setiap orang-orang yang mendengarkan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, yang mengikuti ibadah di pagi hari ini Tuhan, mereka boleh merasakan kasih-Mu Tuhan Yesus. Mereka boleh merasa dihibur oleh Roh Kudus yang daripada-Mu Tuhan Yesus, sehingga kehidupan
kami semua yang sedang beribadah pada hari ini Tuhan Yesus, kami boleh merasakan pengharapan yang baru daripada Engkau. Kami boleh merasakan kekuatan yang baru, sebab Engkau adalah kota benteng kami, Engkau adalah perlindungan kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah sumber kekuatan kami dan Engkaulah juru selamat kami Tuhan. Kami mau terus percaya kepadamu Tuhan Yesus. Dan saat ini juga Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami berdoa untuk bangsa yang kami kasihi, Indonesia. Kami percaya Tuhan, tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami memberkati pemerintahan pada saat ini, Bapak Jokowi dan juga Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, roh takut akan Tuhan boleh turun atas mereka, dan juga kepada seluruh jajaran yang ada Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan setiap roh-roh yang bukan berasal daripada Engkau Tuhan. Roh-roh pemecah belah Tuhan Yesus, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Indonesia adalah milik-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah hujan pertobatan boleh terjadi atas Indonesia Tuhan Yesus. Kasih-Mu memenuhi setiap kami Tuhan, sehingga gereja-Mu Tuhan, anak-anak-Mu, umat-umat-Mu Tuhan Yesus boleh menjadi orang-orang yang dipenuhi kasih Kristus di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai prophetic preaching atau khotbah profetik. Khotbah profetik adalah khotbah yang disampaikan dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Pada kondisi demikian, seorang pengkhotbah dapat menangkap pesan dan tuntunan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus untuk dilakukan pada saat tertentu. Dengan demikian, ada 3 unsur minimal yang harus dipenuhi dalam khotbah profetik. Pertama, hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus. Khotbah profetik bukanlah khotbah asal-asalan tanpa arah, tujuan, dan dasar yang tidak jelas. Seorang hamba Tuhan yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus dimungkinkan untuk menangkap pesan profetik dari Tuhan untuk diperkatakan kepada umatnya. Seseorang yang mungkin bukan dari golongan Pentakosta dan tidak mempercayai bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih ada di zaman sekarang ini, mungkin tidak sependapat dengan konsep khotbah profetik ini. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi alasan seseorang untuk menghakimi bahwa praktek spiritualitas Pentakosta ini adalah hal yang salah dan tidak biblikal. Kedua, petunjuk atau arahan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2, dikatakan bahwa sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ini merupakan gambaran bahwa insan Pentakosta juga dapat menerima perintah dan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Dalam ayat ini tidak dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-murid melalui firman Tuhan yang tertulis, melainkan melalui Roh Kudus. Hal inilah yang mendasari bahwa pengkhotbah Pentakosta cenderung membawa dimensi yang baru ke dalam persiapan khotbah, yaitu dengan menafsirkan ayat demi ayat di dalam konteks Alkitab dan tuntunan Roh Kudus untuk pendengar di zaman now. Yang ketiga, kehendak Tuhan pada zaman now. Ciri khas dari khotbah profetik adalah bagaimana memaknai firman Tuhan yang tertulis menjadi tuntunan roh kepada jemaatnya di setiap zaman. Kita percaya firman Tuhan berlaku dan aplikatif dalam setiap kondisi dan situasi. Nah, hal ini membutuhkan kepekaan dalam mendengarkan suara Roh Kudus atas apa yang Tuhan sedang katakan. Sebagai contoh, di dalam 2 Samuel 5 ayat 17-25, Daud sedang berperang dengan orang Filistin. Sebelum Daud maju berperang, dia bertanya kepada Tuhan untuk strateginya. Dan Tuhan menjawab, majulah. Maka Daud maju dan memukul kalah di tahap pertama. Lalu beberapa ayat setelahnya, orang Filistin mau melawan lagi. Dan apa kata Tuhan? Sekarang kata Tuhan, bukan majulah, melainkan janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Inilah yang dikatakan orang Pentakosta ketika kita menekankan khotbah profetik yang mengikuti tuntunan roh. Kalau Daud tidak bertanya dan mendengarkan Tuhan pada serangan yang kedua,
Bisa jadi dia kalah karena berasumsi strategi Tuhan sama dengan yang pertama. Umat Tuhan di zaman now juga harus peka dan dengar-dengaran dengan suara roh. Apa yang menjadi tuntunannya hari demi hari dan minggu demi minggu. Sehubungan dengan pembahasan ketiga unsur khotbah profetik di atas, maka pesan Tuhan dalam khotbah profetik terkait menengking badai dan masuk dalam persembunyian bukanlah sebuah inkonsistensi maupun khotbah plin-plan yang membuat jemaat bingung, melainkan pesan Tuhan yang progresif terkait dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat untuk dilakukan. Alkitab juga memberikan contoh yang sangat kuat tentang khotbah profetik, di mana para rasul mencari solusi atas sebuah masalah dengan tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan, dan komunitas orang percaya saat itu. Di dalam Kisah Para Rasul 15, di sana sedang terjadi masalah di gereja mula-mula, di mana orang non-Yahudi diminta untuk disunat dan mengikuti hukum Musa. Apa yang para pemimpin lakukan di dalam memutuskan hal tersebut? Kisah Para Rasul 15 ayat 15-17, Yakobus mengutip firman Tuhan dari Amos dan dia menafsirkan ayat tersebut menurut konteks pada zaman itu dengan menyederhanakan ratusan hukum Taurat menjadi beberapa hal saja, yaitu tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jauh dari percabulan dan daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ketika mereka mengirim keputusan itu kepada gereja-gereja, itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini adalah contoh nyata dari khotbah profetik yang menjawab masalah. Yakobus mengutip firman Tuhan dari kitab Amos dan bersama komunitas yang dipenuhi Roh Kudus menafsirkan dan memberikan pesan profetik untuk gereja mula-mula di zaman itu. Hal inilah yang mendasari bagaimana seorang pengkhotbah yang dipenuhi Roh Kudus harus bisa memberikan tuntunan kepada jemaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada zaman now. Kesimpulannya, khotbah profetik merupakan khotbah yang dihasilkan dari pengkhotbah yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus, di mana kondisi tersebut memungkinkan seorang pengkhotbah untuk mendapatkan tuntunan, arahan, dan pesan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus. Sebagai insan Pentakosta, kita juga menerima dan merindukan khotbah-khotbah yang profetik di seluruh komunitas kudus dimanapun kita berada. Pesan profetik ini memungkinkan seseorang untuk menangkap dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan tuntunan Tuhan pada zaman di mana ia hidup. Sehingga dengan penuh keyakinan kita menjalani kehidupan yang berkemenangan bersama Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Salam jemaat Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kesempatan pagi hari ini kita diberikan Tuhan waktu yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya berdoa supaya kita bersama-sama memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan dan juga memiliki sebuah progres kehidupan kita dalam membangun karakter kita sehingga memiliki karakter ilahi. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami bersama-sama dengan jemaat-Mu, jemaat HOT. Tuhan, kami percaya Engkau memberkati. Dimanapun mereka berada pada hari ini, jemaat-jemaat-Mu mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mereka boleh diberkati oleh Tuhan, bahkan juga mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami sangat percaya firman-Mu adalah firman yang sanggup mengubah kami, bahkan membawa kami kepada pembangunan karakter kami yang semakin menyenangkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pada pagi hari ini, tema firman Tuhan kita bersama-sama adalah membangun karakter ilahi. Sama seperti tema besar daripada Gereja Betel pada tahun ini, saudara sekalian, memiliki karakter ilahi ataupun membangun karakter ilahi. Nah, saya percaya saudara sekalian persoalan karakter adalah sesuatu yang sangat prinsip dan penting. Dan menurut saya
ini adalah pergumulan kita, bukan hanya pergumulan 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 1 tahun, tapi pergumulan kita dari waktu ke waktu. Hamba-hamba Tuhan dituntut memiliki karakter ilahi yang luar biasa, demikian juga jemaat-jemaat Tuhan, apalagi kita saudara-saudara sekalian berhubungan dengan orang-orang yang ada di luar gereja, kita harus menampakkan ataupun kita harus mencerminkan dalam diri kita ada karakter ilahi. Tentu karakter ilahi saudara sekalian nanti berbagai macam item ataupun unsur di dalamnya itu bisa menyangkut yang namanya integritas, kejujuran, kehambaan, kerendahan hati, lalu kemudian kelemah lembutan dan lain-lain. Terlalu banyak item daripada karakter-karakter ilahi yang bisa kita pelajari. Nah, tapi hari ini secara tema besar saudara sekalian kita akan mempelajari membangun karakter ilahi. Nah, tentu saudara sekalian membangun karakter ilahi tersebut, dari mana kita mulai? Dari mana kita akan mulai saudara sekalian start untuk melakukannya? Saya sangat berharap saudara sekalian kita belajar dari satu tokoh yang luar biasa dalam perjanjian lama, dari Daniel, saudara ya. Daniel adalah satu pribadi yang hebat, yang luar biasa, yang memiliki karakter yang sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat 10-11 dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa lakukannya. Lalu orang itu bergegas-gegas masuk mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Nah, Bapak Ibu, konteks daripada Daniel pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat 11 ini adalah ketika Daniel di kerajaan Media dan Persia. Dan ketika itu saudara sekalian, dia sudah menjadi seorang petinggi di sana dan memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Saudara tahu, salah satu tantangan membangun karakter saudara sekalian adalah semakin tinggi kehidupan seseorang, tantangan kehidupan semakin besar. Maka biasanya saudara sekalian, membangun karakter ilahi itu tidak bisa lepas dari tantangan-tantangan kehidupan yang kita hadapi. Maka cenderung dan sering saudara sekalian diperhadapkan dengan apa? Dengan penderitaan yang akan kita alami. Saya kira saudara sekalian belajar dengan Daniel, maka kalau kita membaca nanti dari Daniel pasal yang ke-6 secara keseluruhan saudara, kita akan bisa menemukan bahwa Daniel itu memiliki karakter yang unggul. Dia teruji dalam kehidupannya, bahkan dia terbukti kepada orang banyak, bahkan menjadi kesaksian bagi kerajaan seantero Babel, saudara sekalian. Ya, mulai dari Babel, Persia, kemudian juga Media, saudara sekalian. Maka ini, saudara, menggambarkan Daniel itu seorang yang sangat luar biasa. Saya percaya, seperti Daniel yang memiliki karakter ilahi yang luar biasa, tentu ini tidak didapatkan secara instan. Sekali lagi saya mengatakan kepada kita, tidak ada pembangunan karakter ilahi yang instan. Ini bukan seperti membalik tangan. Makanya saudara sekalian, pergulatan kita saudara sekalian dalam membangun karakter ilahi itu terlalu banyak. Nah, melihat contoh Daniel saudara sekalian, maka kalau kita bisa melihat, maka Daniel saudara sekalian, ketika kita mencoba membuat potret diri Daniel dalam konteks karakter ilahi, selalu diperhadapkan dengan penderitaan. Ada tantangan, ada kesulitan, dan ada banyak hal yang memang dihadapinya. Saya rasa saudara sekalian, kalau hidup kita mudah, kemudian instan atau aman-aman saja, kemudian gampangan saudara, kita sulit mengukur yang namanya karakter kita di sana adalah karakter yang ilahi. Apalagi membangun karakter kita menuju apa? Pembangunan karakter ilahi. Semua orang yang mau mengalami karakter ilahi diperhadapkan penderitaan. Kenapa? Karena penderitaan adalah ujian melahirkan karakter ilahi. Tanpa penderitaan, tidak mungkin seseorang memiliki karakter ilahi. Penderitaanlah proses mencapai karakter ilahi. Jadi ada proses yang ditempuh. Makanya saudara sekalian, tahapan pembentukannya itu pun saudara itu tidak instan ataupun tidak pendek saudara, tapi terus. Iya kan? Apalagi kalau kita mencoba memahami bahwa penderitaan adalah wadah penggemblengan supaya kita mencapai karakter tersebut. Dan kualitas karakter ilahi saudara sekalian tidak pernah lepas daripada apa yang disebutkan dengan pergumulan-pergumulan hidup. Saya percaya Daniel telah melalui itu dengan baik.
Bukan hanya Daniel, saudara sekalian, yang mengalami hal yang seperti itu. Kalau misalkan kita lihat dalam Ayub pasal yang pertama, ayat 1 sampai dan seterusnya, dan pasal 2, ayat 1 sampai 10, saudara akan melihat Ayub itu diproses, tantangannya besar, pergumulannya banyak. Tidak hanya saudara sekalian dari luar, tapi juga dari dalam. Bahkan yang paling tragis, saudara sekalian, tantangan yang dari dalam, khususnya dari keluarga Ayub, itu yang membuat dia kemudian harus diproses bagaimana dia mempercayai Tuhan di dalam, saudara sekalian, kondisi yang dia hadapi. Daniel memiliki hal yang sama, Ayub memiliki hal yang sama, bahkan cenderung kalau kita misalkan melihat hamba-hamba Tuhan, apakah itu Ayub, apakah itu Daniel, apakah itu Yusuf, saudara sekalian, apakah itu Yosua, apakah itu Paulus, saudara sekalian, bahkan Yesus Kristus sendiri di dalam Alkitab, ini kita bisa melihat semua yang namanya penggemblengan menuju karakter ilahi selalu bertalian dengan penderitaan. Saya ingin bertanya kepada saudara sekalian, apakah saudara sekalian siap untuk memiliki karakter ilahi? Berarti tantangannya adalah saudara dan saya harus masuk di dalam penderitaan. Cuma jangan takut saudara sekalian, penderitaan yang kita alami itu adalah penderitaan di mana Tuhan akan menolong kita. Tuhan memberikan pada kita kemampuan. Maka intinya adalah ketika saudara sekalian siap untuk menuju pengembangan pembangunan karakter ilahi, bersiaplah dengan masalah, bersiaplah dengan penderitaan yang akan kita hadapi. Nah, pertanyaannya saudara sekalian, kembali kepada Daniel, tokoh yang kita pelajari pada hari ini. Apa penderitaan Daniel? Yang pertama, dia dituduh melawan raja ataupun melawan kebijakan Darius. Bayangkan. Kenapa? Karena Darius sudah membuat sebuah keputusan, dalam 30 hari ke depan tidak boleh seorang pun yang bermohon kepada Allah manapun selain daripada dewa yang disembah oleh kerajaan itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Daniel? Tentu saudara sekalian dia tidak sepaham dengan itu. Apalagi saudara sekalian dia didakwa atas iman dan keyakinannya. Itu sebabnya saudara sekalian, para petinggi-petinggi kerajaan di sekeliling Raja Darius, saudara sekalian, itu mereka mencoba mencari cara, bahkan mereka mencoba menemukan di mana letak kesalahan daripada Daniel. Sampai mereka temukan mereka tidak bisa mendakwa Daniel dalam hal pekerjaannya, dalam hal kinerjanya, hanya soal masalah iman. Makanya keputusan yang dibuat Raja Darius itulah kemudian menjebloskan Daniel kepada dakwaan dan dia kemudian menjadi korban politik. Lalu dimasukkan dia ke dalam gua singa. Kira-kira kalau saudara sekalian mengalami hal seperti ini, bagaimana? Saya yakin dan percaya saudara sekalian, mungkin kita banyak belum siap terhadap hal seperti ini. Misalkan di zaman kita modern seperti sekarang, saudara sekalian, gara-gara iman kita, kemudian kita dimasukkan ke dalam berbagai macam tuntutan hukum, saudara sekalian. Apa yang kita buat? Saya rasa saudara sekalian ini akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang kemudian akan berpikir ulang tentang hal tersebut. Nah, menemukan karakter ilahi, saudara-saudara sekalian, kalau kita mempelajari akan Daniel, maka saya ingin menjelaskan kepada kita pada saat pagi hari ini 4 karakter unggul yang dimiliki oleh Daniel. Dan ini merupakan pembangunan karakter ilahi yang luar biasa. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, dia setia dan tidak lalai kepada Tuhan. Nanti kalau baca dalam pasalnya yang ke-6, ayat 4, saudara-saudara sekalian, ini luar biasa. Alkitab berkata apa? Kemudian para pejabat tinggi dalam kerajaan mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun, sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau apapun kesalahan padanya. Yang pertama, saudara sekalian, karakter ilahi yang dimiliki oleh Daniel adalah dia setia dan tidak lalai kepada Tuhan. Saudara tahu perbedaan antara Israel dengan kemudian kerajaan di mana Daniel ketika dibuang ke Babel dan Persia, saudara-saudara, di bawah Raja Darius, itu jauh berbeda. Kerajaan di mana Darius, saudara sekalian, memimpin, itulah mereka yang percaya kepada dewa-dewi. Beda sekali dengan Daniel yang adalah orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan. Makanya mereka punya statement, saudara sekalian, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, poin ini kemudian mendapat ujian ketika di negeri lain, saudara-saudara. Iya kan? Mungkin kalau kita seperti saudara sekalian berkata, udahlah, kita ikut aja lah
Toh kan kita sudah tidak ada negeri kita. Toh kan kita tidak ada orang yang lihat, barangkali begitu. Tapi Daniel tidak demikian, saudara sekalian. Saya hanya berkata kepada kita, ini yang dimiliki Daniel. Setia dan tidak lalai kepada Tuhan. Terbukti dari apa? Dari waktu pengiringannya kepada Tuhan. Bapak Ibu nanti kalau misalkan melihat perjalanan daripada Daniel, maka mulai dari kerajaan Nebukadnezar, kemudian Belshazzar, lalu kemudian saudara sekalian kepada Darius, saudara sekalian. Wah, itu perjalanan panjang daripada Daniel. Dan dia selalu membuktikan saudara sekalian kehidupannya itu adalah setia kepada Tuhan. Sudah tahu Daniel itu hidup pada zaman Raja Media Persia, sudah sekalian 521 sebelum Masehi sampai 486 sebelum Masehi. Kurang lebih 62 tahun. Daniel dimasukkan ke dalam gua itu 520. Berarti saudara sekalian terus perjalanannya itu 62 tahun dia mengiring Tuhan, tidak lalai kepada Tuhan. Saya rasa saudara sekalian ini adalah pengiringan yang sangat luar biasa. Saya ingin mendorong saudara sekalian, kalau engkau baru hanya 10 tahun setia kepada Tuhan, jangan terlalu bangga. Kalau hanya 15 tahun, 20 tahun mengiring Tuhan setia, jangan terlalu bangga. Harusnya terus menerus. Dan saya yakin harusnya sampai kepada kita hari mati kita pun, di sana kita tidak boleh lalai kepada Tuhan. Yang kedua, karakter yang luar biasa daripada Daniel adalah intim dengan Tuhan. Di dalam ayat 11, saudara sekalian, jelas dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap terbuka di Yerusalem, 3 kali sehari berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa lakukannya. Sudah tahu keintiman daripada Daniel dengan Tuhan itu bukan situasional. Beda sekali dengan kita. Kadang-kadang kita sudah menjadi intim dengan Tuhan karena kita punya problem, lalu kita mulai datang kepada Tuhan, berdoa, lalu berteriak kepada Tuhan. Daniel tidak demikian. Mau dia pada saat nyaman, tidak nyaman, bahkan di saat diancam pun, Daniel sudah sekalian tetap memelihara keintiman dengan Tuhan. Dia berdoa bukan karena ada masalah. Dia berdoa saudara sekalian, tapi karena dia memiliki sebuah karakter yang sudah terbentuk. Dia memiliki sebuah karakter yang baik ya dalam hal berdoa. Dan ini apa? Menunjukkan relasi yang intim dengan Tuhan. Dia belajar mengerti kehendak Tuhan dan supaya Tuhan menentangkan rencananya pada dia. Ini teruji di dalam apa? Perjalanan waktu. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, harusnya sebagai orang percaya yang mau memiliki karakter ilahi, semua kita harus belajar intim dengan Tuhan. Dan saya percaya ini akan membentuk karakter-karakter kita semakin hari semakin menyenangkan Tuhan. Tidak mungkin seseorang memiliki karakter ilahi tanpa mereka memiliki yang namanya keintiman dengan Tuhan. Yang ketiga, saudara sekalian, karakter dari yang luar biasa adalah benar di hadapan Tuhan dan tidak bersalah kepada raja. Pasal 6 ayat 19 sampai 22, saudara sekalian, itu dirumuskan saudara sekalian bahwa ternyata Daniel itu ditemukan oleh Raja Darius tidak bersalah. Yang menarik adalah dua sisi dari kehidupan Daniel, saudara sekalian, luar biasa. Yang pertama, kepada raja dia tidak bersalah, lalu kepada Tuhan tidak bersalah. Ini kalau nanti Bapak dan Ibu mencoba mendalami Alkitab, ini senada dengan 1 Samuel pasal 2 ayat 26 yang disebutkan begini. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar, semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Sebenarnya inilah karakter yang harus ada dan muncul dalam kehidupan kita. Saya sangat percaya kalau ini ada di dalam diri setiap jemaat Tuhan, khususnya jemaat HOT, saudara sekalian yang ada di Jakarta Selatan ini, saya berharap saudara memiliki karakter ini, benar di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Ini adalah nilai daripada karakter ilahi yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Yang keempat, saudara sekalian, karakter Daniel yang luar biasa, saudara sekalian. Kalau kita mencoba melihat dalam Alkitab, maka dalam Daniel pasal yang pertama, ayat 1 sampai 6, dengan singkat, saudara sekalian, saya rumuskan di sana bahwa Daniel adalah pribadi yang rela diajar. Dia bukan orang yang sudah merasa pinter. Dia bukan pribadi yang merasa nggak butuh lagi yang namanya ajaran atau pendidikan. Lihat, 3 tahun mereka dididik dengan keras, saudara sekalian, di bawah asuhan daripada kepala istana Nebukadnezar.
Mereka semua masuk dalam camp pembentukan, termasuk Sadrak, Mesak, Abednego, saudara sekalian. Dengan budaya Babel, kebiasaan Babel, hukum Babel, dan segala macam, saudara sekalian. Dan tidak mengherankan sebenarnya ini adalah mencerminkan hal yang luar biasa, karena Daniel adalah pribadi yang rela diajar. Mereka rela diajar. Hati yang rela dibentuk, saudara sekalian, itu menunjukkan bahwa kita memiliki karakter-karakter yang unggul. Maka saya ingin berkata kepada kita, saudara sekalian, kalau kita memiliki hati yang rela diajar, inilah yang membawa kita kepada pembangunan karakter ilahi. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kita membangun karakter ilahi? Saya bawa kita kepada Mazmur 25 ayat 5 berkata begini, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Sekali lagi Alkitab katakan, saudara sekalian, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Bicara tentang, saudara sekalian, bagaimana membangun karakter ilahi, maka salah satu hal yang perlu, saudara sekalian, kita lakukan menurut ayat ini adalah kita harus diajar. Bahwa aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Berarti apa? Diajar, rela diajar. Bapak Ibu, belajar itu membutuhkan kesiapan belajar dan kerelaan belajar. Kesiapan belajar itu misalnya apa? Perlu waktu dan kelengkapan. Coba lihat anak-anak di sekolah yang belajar perlu waktu dari pagi sampai sekian. Ya sekarang mungkin karena masa COVID, saudara sekalian ya, semua dari rumah. Tapi perlu waktu. Lalu perlu kematangan belajar. Tidak ada yang namanya tiba-tiba masuk di SD padahal usianya baru 3 tahun. Tidak mungkin. Harus ada kematangan. Ya. Artinya apa? Ini kesiapan belajar. Tapi di samping kesiapan belajar, saudara, harus juga ada kerelaan belajar. Itu menyangkut apa? Motivasi dan minat belajar. Jadi Bapak dan Ibu, saudara yang mau mempelajari firman Tuhan, harus ada motivasinya, harus ada minatnya. Misalkan Anda mau menjadi orang yang berkarakter baik, berkarakter unggul, memiliki karakter ilahi, tapi nggak rela buka Alkitab, baca Alkitab, renungkan firman Tuhan. Tidak mungkin, saudara. Maka di dalamnya sekalian harus juga ada spirit, gairah untuk belajar yang terus-menerus, saudara sekalian, terbangun dengan baik. Artinya apa, saudara? Kita memiliki, saudara-saudara sekalian, kerelaan untuk diajar dan memiliki kesiapan belajar. Ada hukum Alkitab untuk kesiapan roh untuk diajar, saudara sekalian. Ada 2 hal. Yang pertama kesiapan rohani, yang kedua kesiapan rohani. Dalam kesiapan rohani, saudara sekalian, setiap orang harus siap menerima ajaran dan didikan. Namanya juga kesiapan rohani. Makanya kita, saudara sekalian, harus membuka diri dengan baik. Maka siap dan matang secara rohani. Akhirnya kemudian yang kedua, kedewasaan rohani. Sudah bertobat dan lahir baru, kemudian menerima dan memahami firman Tuhan. Dalam 2 hal ini, saudara sekalian, saya percaya saudara akan kemudian didorong untuk kemudian pembentukan karakter ilahi. Kenapa? Karena titik persoalannya adalah kita rela diajar. Dalam Alkitab cukup banyak, saudara sekalian, contoh-contoh pribadi yang rela diajar. Misalnya Daud. Buktinya apa, saudara sekalian? Buktinya Daud itu memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengajarinya. Dalam banyak hal, saudara sekalian, Daud juga rela ditegur karena ia berdosa kepada Tuhan. Dan dia menerima konsekuensinya, saudara sekalian. Nah, apalagi, saudara sekalian, Daud itu rela mengalami hukuman sebagai bagian daripada proses pengajaran Tuhan. Tetapi Daud juga adalah seorang yang intim kepada Tuhan. Karena dia berkata apa? 7 kali dalam sehari aku datang dan berdoa kepada Tuhan. Itu menjelaskan apa? Ini adalah Daud adalah seorang yang rela diajar. Sekali lagi, saudara-saudara sekalian, jemaat-jemaat Tuhan, kalau engkau ingin mengalami yang namanya karakter yang ilahi, membangun kehidupan karakter kita secara ilahi, tidak ada cara lain, rela diajar. Mari belajar dari Sadrak, Mesak, Abednego, saudara sekalian, adalah pribadi pada individu yang rela diajar. Daniel 1 ayat 1-6 juga menjelaskan bahwa Daniel, Hananya, Misael, Asaria, inilah 4 orang Yahudi yang dibuang ke Babel. Mereka itu rela diajar. Buktinya apa, saudara sekalian? 3,5 tahun mereka dibawa camp pendidikan daripada kerajaan Babel. Mereka belajar tulisan-tulisan orang Kasdim, masuk dalam karantina pembentukan, sejenis camp pembentukan. Lalu proses pendidikan Babel mereka ikuti, saudara sekalian. Mungkin ada tantangannya, ada pergumulannya, tapi mereka juga ikut, saudara sekalian. Kenapa? Karena memang mereka adalah pribadi yang rela diajar.
Saya sangat mendorong seluruh jemaat Tuhan pada hari ini, mari kita rela diajar. Karena ini membawa kita kepada pembentukan karakter ilahi. Beberapa tanda sederhana daripada orang-orang yang rela diajar. Yang pertama, hatinya mudah dibentuk dan diajar. Mazmur 90:12 berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu, saya ingin menyatakan kepada kita bersama-sama bahwa pusat belajar dari manusia itu ada dalam hati. Jadi bukan di otak, saudara. Kadang-kadang ada banyak orang berpikir di otak, ya. Sudah tahu kepala kita ini terdiri daripada 4 bagian. Ya, bagian depan, otak depan, belakang, lalu kiri dan kanan, saudara. Itu punya fungsi masing-masing. Tapi semua yang di kepala kita ini connect di sini. Makanya ada satu istilah, saudara sekalian, yang disebut dengan synedesis. Itu, saudara sekalian, hati itu connect antara hati dan pikiran. Maka di situ terjadi belajar. Hati bekerja mempengaruhi mata, telinga, otak, sehingga terjadilah buah pikiran yang dihasilkan karena seseorang rela diajar. Jadi orang yang rela diajar, saudara, mudah dibentuk, mudah diajar. Makanya saya ingin berkata kepada kita, jangan keraskan hatimu ketika engkau mendengarkan firman Tuhan. Karena ketika engkau merespon firman Tuhan tersebut, disitulah kemudian engkau akan memiliki perubahan dan proses perubahan menuju karakter ilahi. Kedua, saudara sekalian, kesediaan, kerelaan melakukan perintah Tuhan. Orang yang rela diajar, saudara sekalian, itu memiliki kesediaan, kerelaan melakukan perintah Tuhan. Lukas 5 ayat 5 berkata, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa, tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ini sebuah hal yang sangat menarik, saudara sekalian, sangat logis. Kenapa logis? Karena Simon sudah sepanjang malam, saudara sekalian, berada di danau tersebut menangkap ikan. Tapi tidak ada hasilnya. Tapi pagi-pagi, saudara sekalian, ketika Yesus datang, lalu kemudian menyuruh mereka menebarkan jala. Nah, ini adalah respon daripada Simon. Dia berkata apa? Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku, kata Simon, menebarkan jala juga. Saudara bisa menggarisbawahi kata karena engkau yang menyuruhnya. Kalau saudara bisa menggarisbawahi tersebut, inilah sebetulnya yang mendorong kita untuk bersedia dan rela melakukan perintah Tuhan. Bukan karena gereja saudara sekalian melakukan perintah Tuhan. Bukan karena pendeta saudara sekalian melakukan perintah Tuhan. Tapi karena Tuhan, karena firman Tuhan. Makanya di situ perlu saudara sekalian meluruskan cara dan pola pikir kita supaya kita menuju kehendak Tuhan. Kita menjadi orang, saudara sekalian, yang tidak mengedepankan posisi dan pendidikan pribadi. Tetapi saudara sekalian dan saya takluk kepada keinginan Tuhan. Maka pada poin itulah kemudian akan tercipta bagi kita tunduk dan taat pada perintah Tuhan. Ini orang yang namanya bersedia dan rela melakukan perintah Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, saudara sekalian, kesiapan menerima resiko dari apa yang diterima atau dari apa yang kita terima sebagai ajaran firman Tuhan. Ini yang terjadi kepada Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, saudara sekalian, termasuk juga saudara sekalian Yusuf, lalu kemudian juga termasuk kepada tokoh-tokoh lain dalam Alkitab, saudara, mungkin Paulus, mungkin Petrus, saudara sekalian. Kesiapan menerima resiko akan apa yang telah kita terima sebagai ajaran. Makanya sebetulnya saudara sekalian, kalau saudara dan saya telah menerima firman Tuhan dengan baik, ada risiko di balik tersebut, saudara. Bukankah saudara sekalian Yesus pernah berkata, serigala mempunyai liang, burung di udara mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak memiliki tempat. Ini bicara risiko, saudara. Bahkan dalam banyak hal, firman Tuhan berkata, kamu tidak berasal dari dunia ini. Dunia akan membenci kamu. Ini adalah merupakan tantangan, tetapi sekaligus juga membuktikan bahwa kita tidak akan pernah khawatir dan juga takut terhadap hal tersebut. Lalu kalau saudara dan saya siap menerima resiko atas semua yang kita terima dari firman Tuhan, maka ini akan membawa kita kepada praktek kehidupan yang luar biasa. Saya percaya saudara sekalian, resiko adalah tingkat tertinggi membuktikan apakah kita rela diajar. Maka resiko yang adalah ujian daripada kerelaan diri kita diajar, itu akan membawa kita kepada pembangunan, pengembangan
karakter ilahi dalam seluruh kehidupan kita. Saya berdoa kiranya kita hari ini seperti Daniel yang memiliki karakter ilahi dan proses yang dialaminya tidak mudah dan tidak gampang. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Doa saya, seluruh jemaat HOT dimanapun engkau berada, diberkati oleh Tuhan, ditolong Tuhan. Dan saudara, di tahun ini betul-betul memiliki pengalaman bagaimana karakter kita dibawa semakin menyenangkan Tuhan. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada saat pagi hari ini. Kiranya jemaat-jemaat-Mu yang mendengarkannya diberkati oleh Tuhan, dan mereka terus mengalami pembentukan karakter ilahi yang menyenangkan Tuhan, sampai Kristus datang kedua kali mengangkat semua kami kepada kehidupan yang kekal. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mengakhiri ibadah kita saat pagi hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari saya jemput kita semua boleh bangkit berdiri. Kita satukan hati kita kembali untuk kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, pada saat pagi hari ini Tuhan kami bersyukur kepadamu. Kalau melalui kebenaran firman-Mu bahwa sesungguhnya Engkau menghendaki untuk kami memiliki karakter Kristus. Dan biar kiranya Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami boleh membangun manusia ilahi agar hidup kami terus berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah Engkau utus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada kami. Bapak Pendeta Dr. Puri Marbun Tuhan. Biar kiranya Engkau berkati akan hamba-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini berada, kami percaya penyertaan Tuhan ada bersama-sama dengan hamba-Mu. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati kesehatannya Tuhan. Perlindungan Tuhan sempurna atas hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Puri Marbun. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap umat-umat Tuhan yang akan memberi pada pagi hari ini. Mereka memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Maka kami percaya Tuhan bahwa Engkau memperhatikannya, Engkau membalas dengan berlipat kali ganda. Tidak pernah kekurangan apapun juga ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, Engkau berkati setiap jemaat-Jemaat-Mu, keluarga-keluarga jemaat-Mu Engkau berkati. Pada saat mereka sakit Tuhan sembuhkan, pada saat mereka lemah Tuhan kuatkan, pada saat mereka putus asa Tuhan hiburkan. Dan kami percaya Tuhan bahwa kehidupan kami ada di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Tengadakan wajah kita menikmati kasih-Nya. Dan sebelum lima berkat Tuhan, dengarkanlah janji firman-Nya. Diberkatilah setiap orang yang hatinya melekat dan tertuju kepada Tuhan. Diberkatilah keluar masuk rumahnya. Diberkatilah lumbung-lumbungnya penuh berkelimpahan. Diberkatilah buah kandungannya. Dan apa saja yang dilakukannya menjadi berhasil, karena Tuhan Yesus menyertai. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih setia dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Limpahkan berkat rahmat-Mu. Limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan damai serta-Ku, limpahkan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Tuhan. Berjalan di dalam Roh-Mu, melakukan kehendak-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu sampai selesai.
sampai selamanya, sampai selamanya. Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetap semangat, tetap sukacita, dan jangan lupa 3M. Menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Biarlah kita semua menjadi saksinya Tuhan Yesus, memberitakan Injil pada dunia ini. Betapa baiknya, betapa besarnya Tuhan kita Yesus Kristus. Sama-sama kita nyanyikan janjimu. Janjimu, pengharapanku, firman-Mu, kekuatanku. Dalam-Mu Yesusku, sempurna karya-Mu, ku memberitakan kebaikan-Mu. Kabarkan Injil-Mu, serukan nama-Mu, Yesuskan Tuhanku, penebusku. Sorakan haleluya. Biarlah kita menjadi saksi bagi Tuhan, memberitakan kebenaran firman-Nya.